Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 20 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik, Dia cinta kita. Kita dipelihara sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau seandainya ada masalah, ada pergumulan, belum dijawab sama Tuhan, mari kita koreksi diri. Kita evaluasi diri, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, tapi berterima kasih kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Bawa di dalam doa. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut ke dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut ke dunia, oh Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup benar dan suci di dalam firman Tuhan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah kamu. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, bukankah manusia harus berkumpul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Amin. Hidup penuh tantangan. Tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersasar, Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami, ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikanlah mulutku, sucikanlah hatiku. Sebentar malam ini kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan. Amin. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampuni semua salah kilapku Bapa. Tuntunlah hidupku di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang begitu indah. Tiap hari, tiap saat berjalan begitu indah hidup ini karena berjalan bersama Yesus. Biar firman-Mu akan membawa kami dan Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kami Bapa, supaya kami selalu ada di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus, yang sudah menjaga, melindungi setiap kita. Kalau sampai hari ini malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita tidak pernah bosan-bosannya selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena suatu kelinduan kita tinggalkan dunia punya tempat di surga. Ini menjadi sasaran saya. Karena sasaran saya hidup di surga buat selamat, menjadi saya semangat saudara. Sesuatu yang bisa membuat motivasi kita kalau ada sesuatu yang jelas saudara. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu dapat terima pekerjaan dulu waktu saya akan bekerja, lulus dari strata 1, ya mau bekerja. Begitu ada panggilan dapat bekerja, wah nggak bisa tidur, senang saudara. Karena di situ ada kepastian, ya. Demikian apalagi bersama Yesus, hidup di surga. Wow, senangnya minta ampun saya. Maka saya tanpa lelah, ya, biarpun lelah nggak ada masalah, ya. Karena ikut Yesus memang pikul salib. Jangan pernah ada bosan ikut Yesus. Ya, seperti halnya kita makan tidak pernah bosan, ya. Seperti kita nafas tidak pernah bosan. Selalu nafas diberikan kesehatan. Demikian dengan Tuhan Yesus selalu semangat saya. Hidupku bagi Kristus, mati keuntunganku, cari jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 4, ayat 8, ayat 6. Ayat 8, ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentukan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, up and down, saudara. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Tapi kalau Bapak Ibu gagal terus tidak pernah berhasil, lebih bagus kita minta ampun sama Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu koreksi diri. Mungkin ada salah di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan, kalau engkau bersih dan jujur, maka Tuhan akan bangkit, akan pulihkan kita. Yang penting hidup kita lurus di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya. Dan kita bertindak jujur dan bersih di hadapan Tuhan, sehingga kita berkenan dan diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan yang kemarin saudara, ya. Pembicaraan Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, ya. Dia pikir Yesus mau minta air. Padahal kalau kita baca, ya, secara menyeluruh nanti tidak ada satu tetes pun air pun Yesus itu berjumpa dengan Maria minta air, ya. Tapi justru Tuhan menyatakan memberikan air kehidupan, ya. Kemarin kita baca sampai ayat 15, ya. Sampai perempuan Samaria minta Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia tidak mengerti bahwa Yesus adalah air kehidupan, ya. Dia pikir air biasa selalu menimba seenaknya. Tapi justru air kehidupan itu kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Mari saya mau baca sekarang ayat 16 saudara, ya. 16 sampai 30 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wah, manusia tidak boleh bisa bohong sudah depan Tuhan. Dia tak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengetahui segala-galanya. Perempuan Samaria ditegur sama Tuhan, panggil suamimu datang ke sini. Tidak tahu dia bahwa Tuhan itu Maha tahu. Yesus Maha tahu. Dia ngomong, gak ada suami. Memang benar saudara, kata Tuhan. Karena apa? Dia sudah cerai, kawin, cerai, saudara ini, ya. Jadi dia betul-betul ini kasihan nih perempuan saudara. Maka Yesus datang kepada perempuan ini supaya mereka dipulihkan. Kawin cerai betul, dia baru cerai ini berarti nih.
Benar, padahal kata Yesus maksudnya panggil itu suamimu. Ya, supaya kamu bertobat itu. Maka langsung kaget yang perempuan Samaria. Kok Yesus bisa tahu? Makanya langsung dia berkata, Tuhan nyata sekarang padaku. Engkau adalah seorang nabi. Bukan nabi, dia adalah Tuhan. Yesus Kristus. Kita tidak boleh bohong. Semua terbuka sudah depan Tuhan. Ya, dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 semua terbuka. Kita harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Mari saya buka, saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13. Nyata di hadapan Tuhan, saudara. Takut kita sama Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Wow, luar biasa. Tidak bisa disembunyikan apapun kita. Tidak bisa mungkin satu sama lain kita manusia bisa saling bohong. Tapi di hadapan Tuhan semua transparansi. 100% transparan, semua terbuka saudara, di hadapan Tuhan. Dan harus kita memberi pertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh itu mari dari sekarang kita mau benar lurus di hadapan Tuhan ya. Tidak boleh bohong seperti perempuan Samaria, tidak bisa bohong. Dibuka sama Tuhan ya. Dan Tuhan mau supaya mereka bertobat ini. Ya, terus berikutnya ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yesus Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem menyembah Bapa. Seperti saat ini kita menyembah Bapa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Di sini Tuhan menyatakan bahwa dia sebagai Bapa, saudara ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Keselamatan bangsa Yahudi. Yesus di keturunan Yahudi, saudara ya. Jadi keturunan dari suku Yehuda ya. Seperti di dalam kitab Ibrani ya. Bahwa Tuhan itu dari suku Yehuda. Mari saya mau buka, saudara ya. Supaya jelas ya. Bahwa Tuhan itu kan keturunan dari Daud ya. Keturunan dari Daud. Daud dari suku Yehuda ya. Itu tertulis dalam Ibrani. Mari kita buka ya. Supaya kita jelas. Supaya kita takut sama Tuhan. Kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan itu satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak yang lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Oleh karena itu mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Lihat ini saya mau baca. Ibrani pasal 7 ayat 14 saudara. Ibrani pasal 7. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ibrani 7 ayat 14. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam ya. Maka keselamatan dari Yahudi dari Yehuda ya. Ya, betul-betul bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena di dalamnya ada Yesus. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengadili penyembah demikian. Roh R kecil itu bicara hati. Kita datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh dan hati yang penuh dengan kebenaran. Tidak bisa dibohongin. Seperti saya katakan tadi, di hadapan Tuhan tidak bisa dibohongin. Ya, transparan semua. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dia maha tahu, dia maha segala-galanya. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Di dalam ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, ya. Allah itu roh, ya. Jadi orang menyembah dia harus dengan roh, R kecil dan kebenaran. Harus kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati yang bersih, hati yang tulus. Itu Tuhan Maha tahu ya. Waktu mari kita mau datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Wah, kaget saudara. Bahwa benar-benar Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Kristus ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apakah engkau kendaki? Atau apa yang engkau percaya dengan dia? Mereka bingung saudara. Padahal Yesus tujuannya supaya orang Samaria diselamatkan saudara. Kan memang benar firman Tuhan. Yesus mau datang bukan untuk orang benar. Tapi Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Orang Samaria ini kan berdosa saudara. Belum bertobat saudara. Ya, makanya dengan kehadiran Yesus supaya seorang bertobat. Cuma semua orang didatangin sama Yesus. Sakius supaya bertobat. Semua datang kepada Tuhan Yesus supaya semua bertobat. Dan Tuhan panggil murid-muridnya. Semua dipilih sama Tuhan dari Simon Petrus, Andrea dan semua dipilih supaya mereka bertobat. Termasuk Yudas Iskariot, Tuhan Maha tahu.
Tapi Yudas Iskariot tidak mau bertobat. Yudas salah, Yudas Iskariot. Tapi seandainya bertobat seperti Petrus, Petrus juga salah menyangkal. Tapi Petrus bertobat, dia menangis tersedih-sedih. Dan dia tidak bunuh diri. Malah dia menyerahkan hidupnya melayan Tuhan. Jadi selamat. Kalau Yudas itu saya yakin. Kalau Yudas Iskariot dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Saya yakin halnya seperti Petrus. Akan dipakai Tuhan. Pokoknya setiap kita, apapun kita, tetap kita hanya datang kepada Yesus. Jangan lari ke tempat lain. Jangan bertindak salah. Tapi senantiasa bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Dia punya kesaksian pribadi. Dia bicara kepada orang tentang bertemu dengan Yesus. Mari lihat di sini, di sana. Ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin ke dia Kristus. Dia ngomong tentang Yesus. Tentang Kristus. Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Semua datang kepada Yesus. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Satu-satunya dia juru selamat kita. Karena tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Serahkan semua persoalan di dalam tangan Tuhan. Percaya hanya di dalam dia ada jalan keluar. Ada pertolongan. Ada keselamatan. Jangan pernah bosan. Setia sama Tuhan. Apa yang sudah dengarkan firman Tuhan dari saya malam hari ini. Dia tahu persis. Dia maha tahu. Saya sebagai hamba Tuhan yang dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Bapak juga meresponi secara positif. Karena Tuhan perintahkan kepada saya. Dan saya sudah minta izin kepada Tuhan. Dan ternyata sudah berlangsung hampir 4 tahun. Karena saya bukan menyampaikan tentang uang. Bukan menyampaikan tentang dunia. Tapi saya menyampaikan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan pertobatan. Menyampaikan kerajaan Allah. Supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Percaya Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Menyanyi dengan iman, berdoa dengan iman. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Apapun jadi masalah pergumulan kita, kalau ku hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan tolong dan pulihkan kita. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Dia maha tahu, Dia maha segala-galanya. Dan percaya kepada Tuhan. Beritakan tentang Tuhan Yesus seperti perempuan Samaria ini. Beritakan Yesus kepada teman-temannya, karena Dia satu-satunya air kehidupan. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita setia, kita sungguh-sungguh ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.